Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, setelah sholat subuh ya, kita akan memulai daras, yaitu membaca daripada kitab hadis ya. Kitab hadis yaitu kitab Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kitab yang tebal ya, kitab himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang di dalamnya ya mengandung begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW ya, dan dari berbagai macam cetakan itu berkisar lebih daripada 10 jilid. Bahkan ada yang sampai 52 jilid. Ya. 52 jilid. Sehingga insyaallah ta'ala kita akan mencoba untuk berusaha daripada membacakan kitab ini, kemudian bersama-sama untuk mengambil faidah di dalamnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat ya, terutama di dalam beramal. Kitab Musnad ini berbeda dengan kitab-kitab induk hadis lainnya ya. Semisal kita kenal ada Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah ya. Itu di dalam susunannya di masa sekarang itu ya berdasarkan Sahih, kemudian Ashabus Sunan ya, dari sunan-sunan misal Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya. Baru kemudian pada tabaqat yang ketiga itu ada Musnad ya, dan Musnad itu juga ada banyak ya. Dan Musnad Ahmad inilah yang terawal kalau di dalam silsilah kitab hadis ya. Tabaqat ketiga di dalam himpunan Musnad dan Musnad Imam Ahmad yang pertama. Jadi ini adalah kitab yang ma'ruf ya. Kitab yang ma'ruf akan tetapi tidak mudah untuk dibaca karena dari sisi bahasa, kemudian dari sisi jumlah di dalam jilidnya sendiri yang begitu banyak ya. Tapi insyaallah kita akan coba baca pelan-pelan ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan di dalamnya ini bermanfaat. Taib. Di dalam PDF ini tertera ya sebagai judul, yaitu Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia wafat pada tahun ihda wa arba'ah wa mi'atain. Ya, wa arbaun mi'ah ihda wa arbaun wa mi'atain. 241 Hijriah. Ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Juz'ul Awwal. Nah, ini Mujalladatul Awwal, jilid yang pertama. Ya, jilid yang pertama. Baik, kita langsung masuk ke dalam sedikit mengenal untuk daripada tarjamah biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi kisahnya beliau sendiri pun sangat panjang ya di dalam perjalanan kehidupan beliau, sehingga mendapatkan makom yang
begitu mulia di dalam agama ini. Sampai dikatakan oleh kalau tidak salah Al-Madini, dia mengatakan innallaha ayyada hadzal din birajulain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan dua orang lelaki, ya, dengan dua orang lelaki. Yaitu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yaumar riddah, pada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ya di masa-masa riddah, ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan belum lagi kering daripada kuburan Nabi, ya, baru saja beliau itu wafat, seluruh jazirah Arab kembali murtad, ya. Maka ini adalah tugas yang berat bagi Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memimpin sebagai seorang khalifatur Rasul, ya, memimpin tampuk kepemimpinan menggantikan Nabi SAW di dalam kepemimpinan Islam, ya, seperti itu. Meneruskan daripada kepemimpinan. Ya, maka seluruh bangsa Arab, jazirah Arab itu murtad. Di antaranya ada orang yang tidak mau membayar zakat, ada orang yang muncul nabi-nabi palsu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga agama ini terjaga, ya. Agama ini terjaga, sudah kita sebutkan kisahnya di antaranya di dalam kitab Al-Iman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dalam membantah Murji'ah, ya, di dalam membantah Murji'ah. Kemudian oleh Imam Ahmad bin Hanbal wa bi Ahmad bin Hanbal, ya, yaumal mihnah, ya. Dan ketika di masa Imam Ahmad bin Hanbal pada masa-masa mihnah, ujian apa? Khalqul Quran, ya. Mulai maraknya daripada pemikiran, ya, yang diilzamkan oleh pemerintah pada saat itu kepada seluruh rakyat, ya, ra'iyah dan juga para umaro, para petinggi kepemimpinan di sana beserta para rakyat, para ulama dan sebagainya untuk menyetujui, berkesepakatan dengan pemikiran Mu'tazilah. Di antaranya adalah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ya, padahal Al-Qur'an adalah kalamullah. Sehingga banyak yang berguguran, baik disebabkan karena rasa takutnya mereka, ya, akibat penyiksaan yang sangat berat dan juga pembunuhan. Banyak para ulama yang akhirnya mau tidak mau, ya, untuk berkesesuaian dengan manhajnya pemerintah pada saat itu, yaitu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dan ini didukung oleh para, ya, wali-wali syaitan, di antaranya Ibnu Abi Duat, ya, seorang alim ulama, ya, yang menjadi musuh daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mempelopori daripada atau sekaligus juga mempelopori pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah. Jadi seperti itu kata Al-Madini, innallaha ayyada hadzal din birajulain bi Abi Bakr As-Siddiq yaumar riddah wa bi Ahmad bin Hanbal wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah. Taib. Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa al-Imamul Jalil alladhi qala fihi Imamul Jarh wa Ta'dil Yahya ibn Ma'in. Ya, dia adalah Imam Ahmad, ya, yang mulia, yang sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imamnya Jarh wa Ta'dil, yaitu siapa? Yahya ibn Ma'in. Kana fi Ahmad bin Hanbalin khisalin ma ra'aituha fi alimin qat'u. Kana muhaddisan wa kana hafidhan wa kana aliman wa kana wari'an wa kana zahidan wa kana aqilan. Kata Imam Yahya ibn Ma'in, beliau mengatakan ada pada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu beberapa poin catatan, ya, khisal, yang mana mara'aituha fi alimin qat'u, yang tidak pernah aku jumpai pada seorang alim pun selain daripada Imam Ahmad. Kata beliau, ada pada Imam Ahmad itu, pada diri beliau, seorang muhaddis, ahlul hadis,
ya. Beliau ahli di dalam ilmu hadis, dan nanti akan kita ya jelaskan bagaimana rihlahnya beliau di dalam menuntut ilmu syar'i sejak kecil. Kata beliau, kana muhaddisan, beliau adalah seorang ahli hadis, wa kana hafidhan, beliau adalah seorang hufad, seorang hafid, ya. Beliau hafal Quran sejak usia 10 tahun, ya. Kemudian beliau hafal hadis-hadis lebih daripada ratusan tapi ribuan, ya, 10.000 hadis kalau tidak salah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan pada beliau juga seorang yang sangat alim, seorang yang a'lam, mengetahui ya di dalam urusan din, seorang alim. Ya, ini menandakan bahwasanya beliau adalah wali-wali Allah, ya, seorang wali, ya. Dan bukanlah yang dimaksudkan daripada ya seseorang itu adalah wali misalnya, itu ada padanya keanehan, ya, keanehan-keanehan, ya, sesuatu yang di luar akal misalnya, dia berjalan di atas air atau ini dan itu bukan wali. Tapi apa? Wali-wali syaitan, ya, min auliya syaitan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi wali di sini adalah seorang yang dia itu istiqomah di atas agama, ya. Seorang yang dia itu bisa istiqomah di atas agama, maka dia adalah walinya Allah, ya. Kana min auliya illah, ya. Kemudian wa kana wari'an, beliau adalah seorang yang wara, ya, seorang yang wara yang begitu sangat hati-hati, ya. Kalau orang itu dia apa namanya, terhadap perkara yang haram saja mungkin akan diterjang, ya. Apalagi perkara yang halal, ya, maka sudah pasti dilibas seperti itu. Tapi tidak pada Imam Ahmad, ya. Jangankan perkara yang haram, perkara halal saja sedikit beliau ambil. Ya, ini menandakan bahasanya beliau adalah seorang yang wara, penuh dengan kehati-hatian, ya. Bahkan di tempat lain dikatakan di Toba kata Hanabilah, beliau adalah seorang yang fakir, fakir di atas kefakiran, ya, seorang yang fakir, seorang yang miskin, ya, seperti itu. Seorang yang wara, penuh dengan kehati-hatian, ya, meninggalkan yang haram sedikit daripada mengambil yang halal, ya. Wa kana zahidan, dan beliau adalah seorang yang zuhud, ya. Apa itu zuhud? Ya, seorang yang zuhud, seorang yang ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, seorang yang sangat menjauhi dunia, ya, akan tetapi bukan berarti ya melantarkan hak sebagai seorang manusia, kan seperti itu. Tidak, dia adalah seorang yang zuhud, tapi bukan berarti ya sebagaimana orang-orang sufi, ya, zuhud meninggalkan dunia sampai menelantarkan berbagai macam hak seperti itu. Nah, ini keliru, tidak mengerti zuhud, ya. Zuhud meninggalkan dunia tapi tidak menelantarkan haknya sebagai seorang manusia, ya, kemudian kepada sesama dan sebagainya, ya. Zuhud kepada dunia berkaitan dengan waro tadi juga, berhati-hati. Kemudian barakallahu fikum, wa kana aqilan, beliau adalah seorang yang berakal, ya. Beliau adalah seorang yang berakal. Beliau adalah seorang yang berakal, ya, karena beliau adalah seorang muslim yang istiqomah di atas Islam, maka beliau adalah seorang berakal, ya, seorang yang berakal. Maka tidaklah dikatakan kepada orang-orang yang musyrik, kafir, murtad, ya, itu sebagai orang yang berakal, ya. Walaupun ada pada mereka itu apa? Gelar, ya, doktoral, gelar-gelar, ya, master dan sebagainya, berilmu, ya, ahli bahasa, ahli fasahah, ahli lughah, ahli jidal dan sebagainya, itu bukan orang yang berakal selama mereka tidak berislam, ya, musyrik, kafir, murtad, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menghalalkan syirik, menjadi penolong-penolong, ya, ahlus syirik, ya. Itu bukan orang yang berakal.
Apa kata Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya, ya, qultu li Ishaq ibn Rahawayh ar-rajulu yaqul lil musyrik, ada seorang yang dia itu mengatakan kepada orang musyrik, innahu rajulun aqilun, ya, wallahu alam, mungkin dia terpukau dengan orang tersebut yang musyrik tadi, ya, sampai-sampai dikatakan bahwasanya dia adalah seorang yang berakal, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sematan orang yang berakal itu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Nah, kemudian orang ini mungkin terkesima dengan orang musyrik ini, ya, entah dengan apa sebabnya sehingga dikatakan sebagai seorang yang berakal. Apa kata Al-Ishaq bin Rahawayh? Qala la yanbaghi ay yuqala lahum, tidak pantas, ya, bagi Anda untuk mengatakan terhadap mereka, ya, li'annahum laisat lahum uqulun, ya, di dalam masailnya Harb Al-Kirmani, ya, karena mereka itu bukan orang-orang yang berakal, ya. Bahkan lebih apa, kata kata Allah Subhanahu wa taala, lebih sesat daripada binatang ternak, seperti lebih sesat daripada binatang, ya. Dalam surat apa itu? Bal adallu, bahkan mereka lebih sesat, apa namanya? Ya, lebih sesat daripada binatang ternak. Sebentar. Ya, jadi Imam Ahmad adalah seorang yang berakal, ya, seorang yang berakal. Kemudian barakallahu fikum, amal musnad, adapun musnad ini, faqad arada lahu musannifuhu ay yakuna mawsu'ah tadummu mastuhira min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musnad ini memang diperuntukkan, ya, kalau ada yang mengatakan di dalamnya terdapat hadis dhaif dan sebagainya. Nah, ini memang daripada manhaj Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau masih untuk mau menerima hadis-hadis dhaif, ya, selama hadis itu tidak sampai derajat maudhu dan sebagainya. Sehingga hadis-hadis yang dhaif itu apabila dikalkulasikan dengan yang lainnya, naik derajatnya kepada hasan, ya. Kemudian baru setelahnya hadis-hadis sahih atau minimalnya hasan. Hasan atau minimal hasan li ghairi. Hadis-hadis dhaif yang naik derajatnya. Karena dalam metode beliau, di dalam menerima hadis itu, beliau lebih mengedepankan hadis dhaif daripada menerima, pertama, ra'yu manusia, akal-akalan. Beliau tidak mau. Kedua, beliau masih menerima hadis dhaif daripada dari rawi-rawi yang kadzab, pendusta. Itu tidak mau Imam Ahmad. Imam Ahmad sangat benci orang dengan pendusta, ya. Bagaimana bisa kita lihat, ya, beliau sangat menekankan sampai-sampai tidak boleh bagi anak-anaknya untuk lewat daripada sholat witir, ya, sholat witir. Sampai-sampai dia tidak mau sholat di belakang orang yang meninggalkan sholat witir. Dianggap sebagai pendusta, kata beliau. Tidak diterima sumpahnya. Ya, ini sangat, ya, beliau sangat subhanallah, ya. Ya, beliau mengatakan jangan engkau tinggalkan latark, ya, sholatil witir kepada anaknya, ya, kepada Abdullah atau kepada Saleh. Ya, jangan ditinggalkan sholat witir. Ya. Beliau adalah seorang yang wara, ya. Jadi ini manhaj beliau memang qabul terhadap hadis-hadis yang dhaif. Ya, maka tidak heran kalau kita jumpai di sana ada hadis-hadis yang dhaif misalnya. Nah, itu memang beliau seperti itu, ya. Bukan berarti beliau tidak bisa untuk menyeleksi daripada hadis-hadis yang hanya sahih saja. Tidak, bukan seperti itu, bukan. Ya, seperti itu. Kalau kita melihat seperti di era setelah Musnad Imam Ahmad, itu bisa kita dapati juga, misal di dalam sahihnya Bukhari, sahih Muslim, kan seperti itu, himpunan hadis-hadis sahih, ya. Bukan berarti Imam Ahmad tidak bisa, bukan. Memang beliau menerima sehingga beliau masukkan ke dalam musnadnya beliau. Jadi musnad itu adalah apa saja yang dimaksudkan daripada penulis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam musnadnya ini, dari apa-apa saja hadis yang sudah masyhur, ya, yang sudah masyhur dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan redaksi penyusunan musnad beliau itu berdasarkan daripada
nama-nama para sahabat terlebih dahulu. Makanya nanti kalau kita baca itu, ya kita akan jumpai di awal-awal, mulai daripada materi di dalam kitab ini, yaitu Musnad Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian seterusnya Musnad Umar bin Khattab, ya, apa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha dan seterusnya. Ya, dari musnad-musnad para sahabat seperti itu. Ya. Jadi nanti di dalamnya apa namanya, menukilkan dari sahabat itu. Misalnya Musnad Abu Bakar, seluruhnya dari hadis-hadis yang ada, dari berbagai macam permasalahan hadis yang ada, dan nanti riwayatnya daripada an Abi Bakrin Siddiq, an Abi Bakrin Siddiq, an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar, dari Abu Bakar, dari Abu Bakar dan seterusnya. Begitu juga dari Umar nanti, Musnad Umar, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya dari Umar terus, ya, seperti itu. Jadi beliau kumpulkan semua riwayat yang ada, ya, dari hadis sahih, hadis hasan, hasan Ghairi dan seterusnya. Jadi ini yang maksud dari musnad, ya. Kemudian banyak ya pujian ulama dan sebagainya di dalam ini ya. Kita coba untuk baca cepat. Karena kebetulan juga ada apa namanya keperluan lain. Ya insyaallah taala kita coba baca daripada terjemah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian fa inna muassasatur risalah imanan minha bi annahu la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluhu. Ini bagus ya. Awwaluha. Ya tidak akan mungkin umat ini ya, umat Islam itu menjadi baik ya, kecuali dengan apa yang telah menjadikan umat-umat terdahulu ini baik. Ini perintah untuk kita ittiba kepada mereka, memandang kepada kitab mereka, qabul dan taslim kepada riwayat mereka. Bukan kita mengkritik dan ini dan itu dan sebagainya, mencampur adukan, menggabungkan, menyelaraskan dan sebagainya, bukan. Ya, tugas kita adalah apa? Taslim, qabul, seperti itu. Ya, karena tidak akan menjadi baik umat ini, terutama di masa kita, di masa akhir ini, di masa yang ya berbagai macam kekufuran, masa-masa riddah, masa-masa fahisyah mubayyinah, ya sallallahu alaihi kecuali dengan apa yang telah menjadikan umat-umat terdahulu ini baik, ya. Wa annahu inna masalaha awwalu hadhil ummah bitamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena yang menjadikan umat-umat terdahulu itu baik, ya, generasi terbaik daripada umat ini karena mereka apa? Tamassuk, ya, tamassaka, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, Al-Quran dan sunnah, dipegangi, ya, dipegangi bukan hanya sekedar diklaim, seperti itu, ya. Min akbari kutubil hadisi wa a'laha isnadan. Ini adalah musnad yang memang sangat besar, ya, yang seluruh daripada ahli-ahli hadis yang memang berkecimpung di dalam ilmu hadis, orang-orang yang belajar hadis tidak mungkin, pasti akan kembali kepada merujuk di antaranya Musnad Imam Ahmad, ya. Karena dikatakan ini adalah min akbari kutubil hadis, ya, kitab-kitab hadis yang paling besar di antaranya adalah Musnad Ahmad dan paling tinggi dengan isnadan, ya, kitab musnadah dengan sanad seperti itu. Lalu beliau melihatkan dari haddatsana wa akhbarona, seperti itu saja. Itu ciri khas daripada ulama umat Islam, ahlu hadis, ashabul hadis, ya. Tidak sembarangan beliau, tidak qala kila qala wa qal, ya, kila wa qal alan fulan sebagainya, tapi haddatsana wa akhbarana hingga sampai marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, ya, terjamin seperti itu. Allah wa huwa kitabun al-musnad. Inilah kitab musnad lil Imamil Jalil Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, milik al-Imam al-Jalil yang mulia Ahmad bin Hanbal. Hadzal kitabul ladzi yaqudu yastau'abu, ya, mu'azzama al-hadis an-nabawiyah. Kitab yang memang sangat mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ya, yang mana walladhi aradahu muallifuhu ibtida'an an yakuna mawsu'atan
tadummu mashtahara min hadisi Rasulillah SAW, yang mana memang penulis ini ya mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur, yang dikenal daripada hadis Nabi SAW, dari rawi-rawi yang ada, dari Abu Hurairah, dari fulan ya. Idza qala fama kata beliau, idza qala al-Imam Ahmad mengatakan kepada anak-anak beliau, ya membacakan secara simai ya kepada anak-anak beliau, dan musnad ini dibuat sebelum terjadinya mihnah ya, sebelum terjadinya masa fitnah Al-Qur'an adalah makhluk ya. Jadi qoblal mihnah seperti itu. Kata beliau, famakhtalafa fihi al-muslimuna min hadisi Rasulillah SAW farji'u ilaih. Apabila umat Islam itu berselisih terkait hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kembalilah melihat kepada musnad ini. Ya, lihatlah kepada musnad ini sebagai referensi, ya, sebagai referensi, ya, sebagai referensi. Kemudian terjemah beliau, terjematul Imam Ahmad, ya, wa musannifu hadzal diwan al-azim, dan penulis kitab ini huwa Syekhul Islam, ya, dikatakan sebagian lainnya adalah beliau adalah sebagai Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam kita ya, Muhammad bin Abdul Wahhab, afwan, ya, asal afiyah, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Hambal, ya, Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Ya, bukan Abdul Wahhab, bukan, asal afiyah. Ya. Atau Ibnu Taimiyah kan gitu. Bukan Ibnu Taimiyah. Ya. Ya, tapi ini Syekhul Islam kita. Di antaranya siapa? Ahmad bin Hambal. Ya, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Asluhu minal Basrah, ya. Asalnya beliau Imam Ahmad itu adalah dari Basrah, ya, dari kota Irak di sana. Kota Basrah. Wa kana jadduhu Hanbalun. Ya, nama kakek beliau itu Hambal, ya, Hambal. Ya. Di masa pemerintahan Abbasiyah, dan juga beliau adalah seorang wali di kota Sarkhas, seorang wali, ya. Wa kana abuhu Muhammad, ya, dan ayah beliau namanya Muhammad, makanya kita katakan Ahmad bin Muhammad ibn Hanbalin Asy-Syaibani, ya. Jadi nama bapak beliau Muhammad, nama kakek beliau siapa? Hambal, ya, Hanbal. Qadimat bihi ummuhu wa hiya hamilun bihi ila Baghdad. Pada saat itu ayah dan ibunya datang ke Baghdad dalam kondisi ibunya beliau sedang mengandung Imam Ahmad, ya, sedang mengandung. Fawulida fiha sanata, ya, arba'a wa tis'in wa mi'ah. Ya, pada tahun 164. Ya, dilahirkan pada tahun 164 Imam Ahmad, ya, 164. Summa labisa an tufiya abuhu syaban lahu nahu min salasina sanah. Ya, farubi Ahmadu yatiman. Subhanallah. Ya, kasihan. Pada saat yang bersamaan setelah Imam Ahmad dilahirkan, kemudian ayah beliau wafat, ya, meninggal dunia pada usia muda, ya, masih usia muda pada saat itu. Pada usia min salasina sana, 30 tahun. Ya, 30 tahun itu masih muda. 40 tahun, 30 tahun itu masih muda, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 40 tahun itu sudah, ya, sudah masuk pada usia tua. Maka Imam Ahmad tidak menikah pada saat itu kecuali 40 tahun, ya, karena beliau sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, ke sana ke sini, ya, nanti kita akan bacakan. Ya, pada usia 30 tahun masih muda, ya, Imam Ahmad maka menjadi seorang yatim. Imam Ahmad menjadi seorang yatim. Wattajahat hammatuhu ila talabil hadis. Ya, Imam Ahmad sangat beliau sangat sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu hadis. Perhatikan di sini. Ya, dan beliau bukan hanya ilmu hadis sebetulnya. Seluruh ilmu syariah beliau itu sangat mencintai ilmu. Karena beliau memang sudah hafal Quran sejak usia 10 tahun. Didik sama ibunya seperti itu. Ya, karena beliau saat itu yatim. Ya, yatim.
Kemudian ilmu-ilmu lainnya fikih dan sebagainya, maka kita kenal yang namanya madhab al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, sehingga pengikutnya atau yang berintisab kepada madhab Imam Ahmad dikatakan sebagai Hambali, Hanabilah seperti itu. Tapi yang masyhur beliau adalah seorang ulama ahli hadis. Ya, maka dikatakan ya hammatuhu ila talabil hadis. Beliau sangat cinta kepada ilmu hadis, ya. Sangat sangat cinta sekali dengan ilmu hadis, ya. Perhatikan ini. Ya, seperti ini pertumbuhan para ulama, ya, terutama ulama-ulama Rabbani, ya, ulama-ulama Rabbani bukan ulama-ulama sekarang, ya. Enggak ada manfaat sedikit pun dari mereka. Tapi ulama-ulama Rabbani, ya, di masa dulu terlebih, ya, mereka itu sangat begitu mencintai ilmu sehingga bukan hanya mereka terdorong dari lingkup yang ada, akan tapi mereka berangkat dari diri-diri mereka sendiri memang, ya. Untuk mencintai ilmu itu berangkat dari diri mereka sendiri. Kemudian setelahnya mungkin lingkup yang baik seperti itu kan, orang tua yang mendukung dan sebagainya. Tumbuh dengan ilmu, ya, tumbuh dengan ilmu. Dan ini memang thariqahnya para salaf seperti itu. Mereka tidak tumbuh dengan ilmu tapi kalam, ya, sudah ilmu tapi kalam seperti itu tidak, ya, ilmu kalam, ya. Makanya dikatakan apa? Siapa? Dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, ya, "Idza ra'aita syab awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah apa namanya? Farjuhu, ya, wa idza ra'aitahu ma ashabil bidai fa'ais minhu, ya, fa inna syaba ala awwalin apa namanya nusyu'ihi, ya. Kalau Anda itu sudah melihat seorang pemuda pertama kali tumbuh dewasa terdidik dengan ahlus sunnah, maka berharaplah kepadanya menjadi seorang ahlus sunnah, selamat di dalam agama maksudnya. Tapi kapan saja Anda melihat seorang itu dia tumbuh bersama dengan ahlul bidah, ya, maka fa'ais minhu, berputus asa dari orang tersebut, nggak ada harapan lagi sudah, ya, tumbuh dengan ahlul bidah, ya, karena pemuda itu tumbuh di awal asuhannya seperti itu, ya, disebutkan dalam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, ya. Kemudian barakallahu fikum, walahu minal umri khamisa asyara sanah. Padahal saat itu beliau pada usia 15 tahun, ya. Pada usia 15 tahun sudah menuntut ilmu hadis. Antum 15 tahun ngapain? Ya. Salaf ya. Wa dzalika sanata, dan pada saat itu pada tahun 179. 179. Fa kana awwala, ya, man kataba anhu al-hadisa al-Imamu Abu Yusuf Al-Qadi. Ini sahib daripada Abu Hanifah laknatullah alaih, ya. Sahib daripada Abu Hanifah. Pertama kali beliau menuliskan hadis itu dari siapa? Guru beliau, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi. Ya, ini ma'ruf, ya. Abu Yusuf Al-Qadi yang membantah Abu Hanifah kalau tidak salah. Ya. Yang mana beliau ini wafat pada tahun Tufyasana, ya, 182. Sahibu Abu Hanifah, ya. Wa kabirul qudah fi isrihi, ya, seorang hakim besar di masanya, ya. Jadi ini pertama kali Imam Ahmad menuliskan hadis yaitu dari Abu Yusuf Al-Qadi, ya. Taib. Wa fi hadhihi sunnah nafsiha qadima ila Baghdad al-muhaddis al-kabir Abdullah ibn Mubarak. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau, barakallahu fikum, pertama kalinya beliau pada saat itu, ya, pada tahun yang bersamaan, beliau berangkat ke wilayah Baghdad di Irak sana, ibu kota Irak, untuk belajar hadis dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Fas'a ila majlisihi, kemudian Imam Ahmad, ya, bermajelis dengan beliau, falam yudrikhu, akan tapi tidak bertemu, tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak, ya. Iz alfahu qad kharaja ila Tarsus, ya, di Ghazwir Rum, karena Abdullah bin Mubarak pada saat itu berperang, ya, insyaallah, berjihad, berperang, ya, di samping beliau ahlul ilm, beliau juga berjihad, berperang, ya. Jadi tidak bertemu dengan Imam Ahmad. Wa kana aktsaru sama'ah wa aktsaru sima'ihi fi hadhil fatrah ala muhaddisi Baghdad
Husaim ibn Bashir. Maka pada saat yang bersamaan, di saat beliau tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak yang tersibukkan dengan jihad pada saat itu, kemudian di masa-masa kosong itu beliau mendengarkan hadis atau belajar langsung bersama dengan Husaim ibn Bashir. Ini gurunya tadi siapa saja? Abu Yusuf Al-Qadi. Kemudian Abdullah bin Mubarak tidak bertemu. Kemudian digantikan oleh Husaim ibn Bashir. Ya, di antara guru beliau Husaim ibn Bashir. Kemudian wa fi majlisihi sami'a al-Imam Ahmad biwafati Hammad ibn Zaid wal Imam Malik bin Anas. Dan beliau juga menghadiri majelisnya siapa? Ya, Hamad ibn Zaid dan juga Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik bin Anas, guru daripada Al-Imam Syafi'i. Wa zalla mulazaman li Husaymin hatta wafatahu sanata 183 Hijrah. Wa kataba anhu aksara min salasati alaf hadis. Wa bada'a yadhharu qadrul Imam Ahmad munzu tilkal ayyam. Ya. Dan beliau masih senantiasa untuk bermulazamah. Nah, ini bahasanya mulazamah. Mulazamah seperti itu. Maka kalau kita lihat di dalam madrasah hari ini, ada orang-orang yang mulazamah, ada orang-orang yang belajar secara apa namanya? Di jamiah seperti itu kan, secara apa namanya? Mendapatkan ijazah sebagainya. Ada mulazamah. Mulazamah ini warisan para ulama kita. Ya, memang mulazamah itu tidak mendapatkan ijazah seperti itu. Tapi di dalam ilmu pelajaran, makanya itu lebih bagus, lebih kokoh, lebih kuat mulazamah dibanding orang-orang yang belajar di jamiah misalnya. Waktu itu kita kuliah di apa? Ada pengajar itu 7 tahun di Mekah, ya di jamiah Islam Madinah kan seperti itu. 7 tahun lamanya. Itu tata grama bahasa saja itu sudah belum bagus, ya. Bahkan itu dikomentari oleh ya murid-muridnya, ya, yang harusnya di kasro, di fathah, tapi dia tidak. Itu 7 tahun di Madinah, seperti itu. Ya, jadi lebih bagus mulazamah. Ya, alhamdulillah merasakan seperti itu kan. Ya, kita merasakan apa namanya mulazamah, kemudian juga merasakan secara formal, ya, di salah satu Ma'had Ali, seperti itu. Itu berbeda sekali, jauh berbeda. Lebih nikmat mulazamah, lebih kokoh, lebih kuat, ya, lebih dekat dengan syekh dan sebagainya. Ada pun orang-orang yang mencari ijazah mungkin bisa di jamiah kan seperti itu. Dapat gelar LC dan sebagainya. Tapi belum tentu secara keilmuan ya dibanding orang-orang yang mulazamah. Nah, ini mulazamah ini warisan para ulama kita. Imam Ahmad bermulazamah, rihlah dari negeri ke negeri lain, dari wilayah ke wilayah lain, kota dan lainnya. Ya bermulazamah. Berapa tahun? 30 tahun, 7 tahun, 8 tahun kan seperti itu. Ya, bermulazamah. Dan beliau bermulazamah kepada Husaim bin Bashir tadi sampai wafatnya beliau. Ya pada tahun 183. 183. Dan beliau menuliskan hadis darinya lebih banyak. Ya. Itu sekitar berapa? Berapa hadis? Min salasati alaf hadis. 3.000 hadis. Subhanallah. Ya. 3.000 hadis. Ini hitung-hitungan Imam Ahmad, ya. Beliau yatim, beliau mulai keluar untuk belajar ilmu agama, beliau menuliskan ilmu hadis 3.000 hadis. Barakallahu fikum. Kalau antum apa? Menghitung materi duit, ya, fulus, nukut seperti itu. Ya, sudah berapa ratus ribu, ya, 100.000, 200.000, kan gitu. Nah, ini tidak Imam Ahmad, ya. Beliau menghitung-hitung hadis, ya. 100 hadis, 200 hadis, 300 hadis, diseleksi rawinya siapa, bagaimana sanadnya, rantainya, matennya, ya, siapa yang meriwayatkan, ya. Nama-nama rawi aja itu nggak satu nama-nama rawi. Antum kalau kuliah hadis itu disuruh dicari nanti. Cari yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu banyak sekali namanya. Antum cari. Ya alhamdulillah di masa kita sekarang kita mencari nama-nama rawi itu sudah mudah dengan banyak aplikasi. Tapi zaman dulu tidak. Ya, apakah dia bertemu secara langsung atau tidak, diteliti satu-satu, ditanyakan kepada guru-gurunya, kepada murid-muridnya, orang-orang yang sezaman dengannya, ya. Apakah dia sebagai susah, ya. Ini 3.000 hadis sampai terjadinya apa? Ya, biqadrillah dengan pertolongannya Allah,
dengan takdirnya Allah sampailah kepada musnad. Ya, musnad Imam Ahmad seperti itu. Nah, ini beliau mulazamah ya, mendatangi ilmu. Al ilmu la yu'ta. Apa namanya? Ilmu itu apa? Didatangi kan seperti itu. Ya, ilmu itu didatangi bukan yang mendatangi. Ya, ilmu itu didatangi. Ini Imam Ahmad mendatangi ilmu seperti itu. Ya, bermulazamah di sana. Beliau tulis, beliau catat, ya. Masya Allah, sampai 3.000 hadis. Sehingga wabada ayat haru qadru al-imami Ahmad munzu tilkal ayyam. Naiklah kedudukan Imam Ahmad di sisi manusia sejak saat itu. Ya, sudah mulai dikenal seperti oleh manusia bahwasanya beliau adalah seorang yang ya menekuni dan berkompeten di ilmu hadis seperti itu. Muncul apa nama beliau sudah disorot seperti itu. Wa ba'da wafati syaikhihi Husaim ibn Bashir, dan setelah wafatnya guru beliau ya Husaim bin Bashir, rahala al-Imam Ahmad ila al-Kufah. Ya, Imam Ahmad itu mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Ya, antum destinasinya kemana? Ya, healing seperti itu kalau bahasa sekarang. Ini tidak, Imam Ahmad sudah selesai di tempatnya Husaim tadi, dan sebagian ulama lainnya Malik bin Anas ataupun tidak berjumpa dengan siapa Abdullah bin Mubarak. Lanjutkan lagi beliau, lanjut ya, nggak pulang nggak apa, apalagi ini sudah dapat 3.000 hadis, sudah cukup ya untuk apa? Ya berbicara agama misalnya. Nas'al afiyah. Allah musta'an wa kan. Ya. Berbicara agama di mana? Di sosmed seperti di Facebook, di mana? Di Instagram di mana? Ya. Ini tidak, beliau lanjut lagi. Ya, beliau melanjutkan perjalanan beliau Imam Ahmad sampai kepada Kufah, di wilayah Kufah. Ya, masyian, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, beliau jalan kaki, ikhwah, barakallahu fikum. Ya, beliau jalan kaki ke Kufah. Bayangkan, antum apa namanya? Ta'ammal, perhatikan, ya. Jangan tatakhayyal, jangan berhayal, tapi perhatikan, ta'ammal, ya. Bukan hanya sekedar dikhayalkan Imam Ahmad jalan kaki, kok bisa jalan kaki? Jangan. Tapi antum ambil ibrohnya, ta'amal, perhatikan dengan kesungguhan ya. Ini ta'amal lebih daripada i'lam. Kalau i'lam hanya ketahuilah, tapi ta'amal, perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Secara ringkas kita bacakan apa namanya? Mudah-mudahan dapati manfaatnya kan seperti itu. Imam Ahmad jalan ke Kufah, jalan kaki beliau. Ya, jalan kaki. Ya, kalau sekarang masya Allah, antum mau kemana? Ke Madinah atau ke Yaman, ke markis-markis, antum naik pesawat, ya, antum naik pesawat, dijemput travel dan sebagainya. Dulu tidak, jalan kaki, ya, jalan kaki, naik keledai, naik kapal laut, apa namanya, naik perahu kan seperti itu, ya, naik perahu, jalan kaki di padang pasir dan sebagainya. Jadi jelas ya, dari sisi ini pun sudah sangat jauh keberkahannya, kemanfaatannya untuk agama itu jauh sekali. Ya, hari ini banyak nggak yang menuntut ilmu? Banyak sekali dari berbagai wilayah dan negara. Ya, ada yang hafal Quran setiap tahun. Kita nggak kehabisan, hufat itu nggak kehabisan, tenang aja. Yang apa ahli hadis setiap tahun lahir muhadis, ya nggak kehabisan. Ahli fikih dari mana-mana, fikih ini, fikih itu nggak kehabisan. Tapi nggak ada sedikit pun manfaat kan seperti itu. Ini jauh berbeda, ya. Kejujurannya, keberkahannya di dalam ilmu jauh sekali, jauh, ya, jauh sekali. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Wa kanat aula rihlatahu, ya. Dan ini adalah rihlah pertamanya. Walahu minal umri asyruna sana. Pada usia beliau yang ke-20 tahun, beliau sudah lanjut lagi ke Kufah. Kalau tadi 15 tahun, sekarang sudah masuk kepada usia beliau 20 tahun. Ya, 20 tahun sudah punya hafal Quran, 3.000 hadis. Dan masih lanjut di dalam bermulazamah. Fasami'a fiha Abu Muawiyah Ad-Darir. Maka beliau juga belajar kepada Abu Muawiyah Ad-Darir yang wafat pada tahun 194 Hijrah. Wa Waqi'an, dan juga kepada Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, guru daripada Al-Imam Syafi'i. Waqi' Ibnul Jarrah wafat pada tahun 197. Wa za'a fil Kufah annahu hujjah fi hadisi Husaim. Dan ketika beliau datang ke Kufah, itu beliau menjadi hujjah terhadap Husaim karena beliau membawa hadis daripada Husaim ibn Bashir. Beliau menjadi hujjah di sana.
hatta innal imama waqi'an sa'alahu zata marratin an hadisin in kana 'inda Husaim. Ya, sampai-sampai Imam Waqi itu mengetes, ya, menanyakan kepada Imam Ahmad terkait hadis-hadis Husaim, ya, Husaim bin Bashir tadi, ya. Ditanyakan seperti itu, ya, yang berkaitan dengan hadisnya Husaim. Kemudian fa'ajabahu al-Imam Ahmad, la, kata Imam Ahmad, tidak. Ini tawadu maksudnya, paham ya? Ya, beliau merendahkan diri seperti itu di hadapan Imam Waqi' bin Jarrah, di hadapan Imam Waqi' bin Jarrah. Barakallahu fikum. Wa fil Kufah hafiz kataba waqi'an kullaha, ya, dan di Kufah di sana beliau juga selesai menghafal, ya, dan juga menuliskan daripada Imam Waqi' bin Jarrah. Wa aksara minal kitabati anhu, dan juga banyak menuliskan darinya, sehingga pada saat itu wa kana al-imamu Waqi' yujilluhu wa yahtarimuhu wa ya'rifu lahu qadrahu. Pada saat itu Imam Waqi' benar-benar sudah mengetahui daripada kedudukan Imam Ahmad, siapa orang ini, ya. Kemudian beliau memuliakannya dan juga mengetahui daripada kedudukan beliau, ya, seperti itu. Ya, jadi dites dulu, ya, orang itu mau apa namanya, di dalam din ini dites dulu. Tapi itu di zaman dulu, ya. Orang-orang masih sikoh. Adapun di zaman sekarang kita tidak perlu lagi sudah. Ya, kita bacakan, riwayatkan sudah cukup, ya. Itu zaman dulu. Zaman dulu dites. Karena masih orang-orang itu masih sikoh. Siapa yang sesat, siapa yang jahil itu tidak akan selamat, kan seperti itu. Adapun sekarang orang-orang jahil semua justru, ya. Kufar semua. Walaupun dia doktor agama, kan sudah magister di dalam agama, kufar. Ya. Wa fi sanah, dan pada tahun 186 kanat aula rihlatahu ilal Basrah. Dan pada tahun 186 ini pertama kalinya lah beliau rihlah lagi ke Basrah. Fasami'a fiha min Mu'tamir bin Sulaiman, masyaallah. Ini Mu'tamir bin Sulaiman sering kita dengar dalam riwayat Sunan Abi Daud, ya. An Mu'tamir bin Sulaiman, kan seperti itu. Nah, ini riwayat dari Imam Ahmad, guru beliau, ya. Abi Daud sampai kepada Mu'tamir bin Sulaiman dan seterusnya, ya. Kemudian juga daripada Bishr al-Mufaddal. Kemudian apa ini? Wa marhum Ibnu Abdul Aziz al-Amwawi wa akharin, dan banyak lainnya daripada ulama-ulama. Wa kana da'imar rihlati baina al-Kufah wal Basrah yaktubul haditha an syuyukhihima. Qala Ibnu Muni sami'tu jadi yaqul, ya, marra Ahmad bin Hanbalin ja'iyan minal Kufah wa yabda apa namanya, wa biyadihi kharitatun fiha kutubun. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad itu melewati berbagai negeri dan wilayah, berjalan kaki ke Kufah, dari Kufah, dan di tangan beliau, biyadihi, di tangannya beliau ada kharitah. Apa kharitah? Peta, ya, peta petunjuk jalan, subhanallah. Dan juga ada kutub, yaitu kitab-kitab, buku tulis. Ya, karena pada saat itu belum tercetak kitab-kitab, ya. Masih apa namanya? Belum banyak kitab, ya. Jadi ditulis tangan, manual. Riwayat demi riwayat, faidah demi faidah itu ditulis, baik itu catatan kaki, tambahan-tambahan, ataupun isi dari pelajaran itu ditulis di sana oleh Imam Ahmad. Beliau bawa kharitah dan kitab, kutub, ya, peta dan juga apa? Buku-buku seperti itu. Ini di antara faidahnya orang-orang yang ahli ilmu, ya, para ulama, para penuntut ilmu, jangan sampai di tangannya tidak ada kutub, kitab, ya, dimanapun dia berada, dimanapun dia berjalan, ya, dimanapun dia mau kemana, mau pergi safar kemana, bawa kitab, baca kitab di mobil, di motor, ya, di pinggir jalan, ya, lagi duduk, lagi singgah, lagi menunggu, baca kitab, bawa kitab, ya, minimal Al-Quran seperti itu, Al-Quran, kitab para ulama dibaca, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah pengajarannya para ulama, mulazamah, menuntut ilmu, membawa kitab, ya, seperti itu. Ini yang membedakan kita dengan orang awam, ya. Orang awam tidak seperti ini, ya, tapi ini seperti ini penuntut ilmu, ya. Kadar minimal penuntut ilmu itu seperti itu, ya.
dibaca kitab, dibawa kitab, ya. Bukan buku-buku novel. Saya dapat itu, ya, santri-santri, subhanallah, ya, sudah nggak terbilang lagi kedunguannya. Bukannya kitab para ulama dibeli dan novel dibeli, ya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, jahil afak, ya. Apalagi kalau liburan main game, la ilaha illallah, jadi apa sebenarnya? Dungu, ya. Iya. Saya tuh kalau belajar dulu itu, ya, punya satu tempat khusus, ya. Waktu itu di masjid ketika mulazamah. Di masjid di samping maktabah, udah di situ seharian, ya. Aktivitas paling ibadah sholat, ya, atau piket kan seperti itu. Selebihnya sudah di situ, baca kitab para ulama, ya. Nah, ini pelajaran para ulama kita, ya. Ini adalah bentuk contoh daripada tindak tanduk mereka, di antaranya mereka membawa kitab seperti itu. Sampai mana tadi? Fa akhadtu biyadihi, maka aku ambil dari tangan beliau Imam Ahmad bin Hambal, ya. Aku ambil dari tangan beliau Imam Ahmad bin Hambal, fakultu, maka aku katakan, marratan ilal Kufah, udah sering kamu ke Kufah. Anda ke Kufah udah sering, wahai Imam Ahmad, ya. Sekali lagi ke Kufah katanya. Wa marratan ilal Basrah, dan sekali lagi kamu ke Basrah. Kata kata beliau. Ila mata, sampai kapan kamu itu mau jalan-jalan ke sana ke sini, ya, jauh-jauh, mau sampai kapan? Ila mata, sampai kapan? Idza kata berrojulu salasina alf hadis lam yakfi, apabila seseorang itu sudah nulis 3.000 hadis, belum cukupkah? Hah? Belum cukup untuk Anda, ya. Udah jalan ke sana ke sini, habiskan uang banyak, ya. Orang-orang sedang sibuk cari duit, kamu malah menuntut ilmu. Kamu tulis 3.000 hadis. Apabila seseorang itu sudah nulis 3.000 hadis, lam yakfi, belum cukup, belum puas, ya. Ditanyakan seperti itu kepada Imam Ahmad, belum puas kamu nulis 3.000 hadis. Oh, sampai kapan kamu ke Baghdad, ke Irak, ke Kufah, ke Basrah? Sampai kapan kamu? Fasa kata Imam Ahmad. Imam Ahmad cuma diam aja, nggak perlu dijawab, ya, nggak perlu jawab, diam saja Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal diam, ya. Beliau nggak pernah banyak omong, beliau orangnya diam. Sekalinya ngomong apa? Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Adham, ya, sekalinya ngomong di perahu itu, ya, ya Allah, wafatkanlah kami di atas sunnah. Nah, itu cuma ngomong itu aja. Selebihnya nggak pernah ngomong apa-apa, diam aja, ya, diam aja. Sekalinya ngomong, ya Allah, wafatkanlah kami di atas sunnah. Ini ulama. Nggak kayak orang dungu hari ini, ya. Kasratul kalam, ya, kalam farik, ngomong kosong, nggak ada manfaat, nggak ada apa, nggak, ya. Du'atun ila abwabi jahannam, du'atus syaiton. Sallallahu. Summa qultu, kemudian aku katakan lagi, ya, sittina alaf, kalau begitu 6.000 hadis, tadi 3.000 nggak cukup. Sekarang 6.000 hadis cukup nggak kira-kira? Fasakata, diam lagi Imam Ahmad, diam aja Imam Ahmad, diam aja, insyaallah, insyaallah. Fakultu, ya. Fakultu, kemudian dia mengatakan lagi, barakallahu fikum, mi'ah alaf. Kalau begitu 100.000 hadis. Cukup nggak 100.000 hadis? Subhanallah. Ya. Maka kemudian dikatakan faqal hina idzin ya'rifu syai'an. Nanti suatu saat kamu akan tahu, ya. Suatu saat kamu akan tahu. Udah cuma itu aja Imam Ahmad ngomong, ya. Cuma itu aja. Suatu saat kamu akan tahu. Qala Ahmad bin Muni, kemudian dikatakan fanadharna, kemudian kami memandang, faida Ahmadu kataba salasa mi'ah alaf an Bahas ibn Asad, kemudian beliau menuliskan dari Bahas ibn Asad, ya, 3.000 hadis, wa Affan, dan juga dari Affan, dan juga apa namanya, dan juga dari Ubadah, ya, dari Ubadah. Wa fi sanata 186 Hijrah, pada tahun 186 aidon rohal ila Abadan, ya. Wilayah Abadan itu wilayah di mana, ya? Di Madinah, seperti itu, di Madinah. Ya, di Madinah. Jadi ini, ya, sampai temannya aja pun kesal gitu. Maksudnya bukan kesal, greget, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, greget terhadap Imam Ahmad. 3.000 hadis nggak cukup, 6.000 kalau begitu. Kalau nggak sekalian 100.000.
Ya, sampai kapan pergi-pergi terus? Ya. Nah, inilah Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Kemudian wa fi sanati allati tadatha ar-rahla ila al-Hijaz awwal marrah. Ini pertama kalinya beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke Hijaz. Sudah masuk Jazirah Arab ya. Ya, di wilayah mana ini? Hijaz, Mekah, Madinah. Ya, udah masuk kepada tempat apa pusat daripada ilmu ya. Haitsu ya qadima Makkah wa qad mata Az-Zahid Al-Fudail Ibnu Iyad, ya Allah. Ya, tatkala beliau sudah sampai ke Mekah, ya di Hijaz, wilayah Hijaz, beliau sampai ke Mekah, baru saja beliau telah sampai kabar kepada beliau telah wafat seorang ulama besar, Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. La haula wala quwata illa billah. Wafatnya para ulama, ya, wafatnya para ulama, diangkatnya ilmu, ya, diangkatnya keberkahan di kolong langit seperti di muka bumi, ya. Subhanallah. Wafat Fudail Ibnu Iyad ketika beliau sampai ke Mekah, ke Hijaz. Iya. Dan ini di masa 3 Hijriah ya. 33 Hijriah Imam Ahmad masa-masa periwayatan hadis itu berkembang seperti itu. Ya. Ini wafatnya para ulama merupakan kesedihan bagi umat Islam. Dari mana mereka mengambil ilmu? Kan seperti itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sampai kepada kita kitab-kitab para ulama, haddatsana wa akhbarana, cukupkan dengan mereka. Jangan berprasangka buruk kepada mereka. Jangan mengesankan buruk, ya. Jangan mengkritik, jangan apa, ittiba kepada mereka. Ya, sebagaimana tadi, ya, tidak akan baik suatu generasi di dalam umat Islam kecuali dari apa yang generasi terdahulu itu menjadi baik, ya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Yang dikatakan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Inni akhbiru bi mautir rajuli min ahli sunnah. Aku telah dikabarkan ya atas kematian atau wafatnya seorang dari kalangan ahlu sunnah, wa ka'anni ya afqada ba'da a'dha'i, seakan-akan tubuhku itu ikut mati, anggota tubuhku ikut mati, kata Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, wafatnya para ulama, Allah angkat ilmu ya, sehingga Nabi SAW beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an ya yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta mada hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadhan nasa ru'usan ittakhadhan nasu ru'usan ya juhalan, nasallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min syarri a'udzubillahi min dzalik. Fasu'ilu ya faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW apa? Tidak mungkin seorang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu dengan sekali angkat, dengan sekali cabutan, dengan sekali genggam, tidak. Ya, dari para hamba-hambanya tidak. Tetapi Allah apa? Tetapi Allah angkat ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama. Ya. Siapa ulama? Ashabul hadis. Jangan antum katakan ulama, ini ulama, itu ulama, semua ulama. Ahli kalam ulama, ustadz-ustadz syaitan ulama. Hatta ustadz-ustadz gadungan pun ulama. Ustadz malah. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Ya. Musibatuddin. Jadi Allah angkat ulama. Siapa ulama? Ashabul hadis. Ya. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini semua ulama. Wajib kita ikut mereka. Ya, taklid kepada mereka. Mereka al-jamaah. Kemudian ketika tidak lagi tersisa hatta idza lam yabqi alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia pada saat itu mengambil ilmu daripada juhal. Ya, baik itu juhal secara maknawi, artinya orang bodoh yang tidak punya perangkat ilmu, atau orang-orang yang punya perangkat ilmu tapi tidak di atas kebenaran. Ya. Karena maklum bahwasanya ya orang juhal itu juga datang dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu tapi membawa kesesatan seperti itu, ya. Sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu, tanpa basirah, ya, tanpa basirah. Sehingga mereka apa?
Ya, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ini bagaimana diriwayatkan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan alaikum bil ilm qabla ay yarfa'a wa rafa'ahu maut ruwatuhu fawalladhi nafsi biyadihi, ya apa namanya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wajib atas kalian untuk berilmu, belajar, belajar, belajar. Ya, sebelum ilmu itu apa diangkat kan seperti itu. Ya, hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama, riwayat dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, beliau juga mengatakan yataqarrabu zaman wa yuqbadu al-ilm wa yadharu al-fitan wa yulqa asy-syaikh wa yuksa apa namanya wa yaksuru al-hazm, ya al-haraj itu apa? Pembunuhan sama, ya pembunuhan seperti itu. Zaman saling berdekatan, dihilangkannya ilmu itu dihilangkan, kemudian nampak berbagai macam fitan, ya bermunculan fitnah, kebakilan, ya kebakilan, rasa kikir terhadap kaum muslimin, ya kemudian pembunuhan dan yang lain-lainnya semakin banyak, ya dan yang lainnya semakin semakin banyak. Masalah di akhir zaman, ya orang-orang mengataskan nama jihad, 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 ya padahal bukan jihad, mereka sama aja, ya memudaratkan umat Muhammad SAW, ya memudaratkan umat Muhammad SAW, bukan jihad itu, ya bantai sana bantai sini, ya sampai tarafnya apa bersatu di atas kekufuran kan seperti itu, dari kekufuran satu kepada kekufuran lain. Masalah ya, belajar, kita belajar rihla uzlah uzlah, ya, itu yang paling penting zaman sekarang, ya. Ini wafatnya para ulama sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Fatir, ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ya. Sungguhnya yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya al-ulama, ya. Nabi SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ya lam yuwarisu dinar wa dirhaman, ya innama yuwarisu ilm, ya. Sungguhnya pewaris para nabi itu adalah ulama, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, ya tapi mewariskan apa? Ilm, mewariskan ilmu. Maka ambillah ilmu tersebut, ya. Nah, ini yang diamalkan oleh Imam Ahmad, ya. Beliau hanya menyibukkan diri dengan apa? Dengan ilmu dan amal, ya. Beliau tetap bekerja, beliau mencari nafkah, apalagi untuk mendorong apa? Biaya beliau untuk menuntut ilmu. Tapi itu hanya sekedar saja. Yang utama bagi beliau adalah apa? Menuntut ilmu syar'i dan beramal, ya, dengan berbagai macam kemampuan yang ada pada setiap masing-masing dari kita, ya. Jadi seperti itu, ya. Taib. Wafat Fudail ibn Iyad, fasami'a min Sufyan ibn Uyainah. Kemudian beliau mendengar dari Sufyan ibn Uyainah, guru Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad, fa'atani Malik fa akhlafallahu alayya Sufyan bin Uyainah wa fi Makkah taqa aidan al-Imam Syafi'i awwal marrah. Ya. Jadi Allah gantikan yang lebih baik, ya. Imam Ahmad tidak bertemu dengan Fudail ibn Iyad, tapi beliau berjumpa dengan siapa? Sufyan ibn Uyainah. Bahkan juga beliau bertemu dengan apa namanya? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, guru beliau, ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di Baghdad, ya, di Baghdad. Hina aqama fiha Asy-Syafi'i sanata 195. 195. Maddah sanatain, selama 2 tahun. Wa qad kataba al-Imam Ahmad kataba Syafi'i kullaha. Imam Ahmad belajar kepada mulazamah kepada al-Imam Syafi'i, menyatat hadis dan sebagainya daripada beliau. Wa fi sanata, ya, dan pada tahun 190, dakhala al-Basrah dakhalatahu as-saniyah. Masuk lagi beliau ke wilayah Basrah untuk yang kedua kalinya. Wa fiha sami'a min Muhammad ibn Ibrahim bin Abi Adi. Ya, dia mendengar dari Muhammad ibn Ibrahim bin Abi Adi. Wa fi sanata, dan pada tahun 191, ya, rihlatuhu as-saniyah ila Hijaz. Kembali lagi beliau belajar ke Hijaz. Jadi beliau ada yang mengulangi lagi ke kota-kota yang sama, kemudian beliau lanjutkan ke kota-kota yang baru seperti itu.
perjalanan beliau. Wa fi sanata tahun 194 kanat rihlatuhu as-salisa ila Basrah. Kemudian yang ketiga kalinya beliau datang lagi ke Basrah. Wa kanat iqamatuhu fiha indal Imam al-Kabir Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ya, sama ini Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan juga kita sebutkan juga sering di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ya, sittata ashhar, 6 bulan saja. Wa qad aksar anhu. Kemudian beliau juga mendengar daripada Sulaiman ibn Harb. Ya, Sulaiman ibn Harb. Wa Abi Nu'man Muhammad ibn Fadl. Wa Abi Umar Hafiz ibn Umar al-Hawdi. Ya. Wa aidan kharaja min al-Basra ila Wasit. Fa sami'a fiha min al-Imam Yazid ibn Harun. Kemudian beliau juga belajar kepada al-Imam Yazid bin Harun. Ya. Kanat rihlatuhu as-salisatu ila Makkah. Kemudian yang ketiga kalinya beliau pergi ke Mekah. Summa ada ilaiha sanata 197 wa aqama fiha ya mujawaran maddatan. Summa ada ilaiha aidan sanata samaniyata wa tis'in wa mi'ah. Ya, samaniyata wa tis'in wa mi'ah. 198. Wa qad jalasa bi Masjidil Khaif, di Masjid Al-Khaif, beliau datang ke Masjid Al-Khaif wa afta fihi futya wasi'ah. Beliau sudah mulai membuka majelis ya. Dan beliau pada saat itu perdana di Masjid Al-Khaif. Dia berfatwa dan kemudian berfatwa membicarakan agama, berfatwa tentang hukum-hukum agama di sana. Wa Sufyan ibn Uyainah ma yazalu hayyan. Fi sanata tis'a wa tis'un wa mi'ah. Kharaja ilal Yaman, beliau pergi ke Yaman, masyan, jalan kaki lagi. Ya, beliau ke Yaman jalan kaki. Ma'arafiq ya ma'arafiq rihlatihi Yahya ibn Ma'in ya lisimai ya min Abdir Razzaq ibn Hammam as-San'ani al-Yamani. Ya, dia pergi bersama Yahya ibn Ma'in untuk mendengar daripada Abdur Razzaq as-San'ani, tafsir Abdur Razzaq ya. Abdur Razzaq as-San'ani di Yaman di sana. Sahib al-Musannif. Wa kana situ al-Imam Ahmad qad sabaqahu ilayhi fa aqama indahu qariban min asyarati ashhurin. Ya, 10 bulan. Sami'a fi isna'iha minhul kutub ya aksar anhu wa ba'da audatihi ila Baghdad syara'a al-Imam Ahmad bi tasnifi al-Musnad. Nah, pada saat ini ya, setelah beliau telah banyak melewati pelajaran-pelajaran dari para ulama dan wilayah dan negara, pada saat itu beliau menuliskan Musnad Imam Ahmad qabla al-mihnah, sebelum terjadinya fitnah. Beliau menulis Musnad pada usia beliau wa huwa fi as-sadisah was-salasina min umrihi, pada usia 36 tahun ya. Tadi dimulai dari 15 tahun, 20 tahun punya 3000 hadis. Kemudian pada usia 36 tahun beliau menuliskan Musnad Imam Ahmad yang kita baca pada hari ini. Alaman yasrahullah. Ya, pada usia 36 tahun. Insyaallah. Masih panjang sekali ya. Wa fi sanata rahala ilal Basra rihlatahu al-akhirah. Kemudian terakhir beliau rihlah ke Basrah. Fasami fiha min Abdul Samad ibn Abdul Waris wa min sahibil Musnad Sulaiman ibn Daud at-Tiyalisi atau Tiyalisi wa min Muhammad ibn Bakr al-Bursani. Terus masih banyak walam ya tazkur al-masadir allati tarjamat lil Imam Ahmad ma tadakhala al-Missisah, dan masih banyak lagi ya riwayat beliau yang tidak mungkin tersebutkan. Semisal beliau masuk ke dalam kota Missisah dengan qasidan Tarsus lil Ghazzah untuk berperang, wala ma tadakhala Ar-Raqqah wa sami'a fiha min Fayyad ibn Muhammad ibn Sinan Ar-Raqqi. Baik. Insyaallah ini enggak sempat. Ya, wa Syaikhu al-Imam Ahmad bin Hanbal alladzina sami'a minhum yatulu dzikruhum. Kalau kita sebutkan ini sangat panjang ya. Wa yashqu ihsa'u asma'ihim, dan tidak mungkin kita sebutkan seluruh nama-namanya. Kama qala Al-Khatib Al-Baghdadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi, walakinna adada min man rawa anhum fi musnadihi
mi'atani wa salasatun wa samanun syaikhan. Ya, kurang lebih para guru yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad ini, ya, dari ribuan hadis ini sekitar berapa? Mi'atani 200 wa salasun wa samanun, ya. 308, ya, 238 apa 283-an syekh guru, ya. Iya, 283-an guru. Jadi banyak sekali, ya. Banyak sekali, tidak mungkin disebutkan. Wa baqi al-Imam Ahmad mutasaddiron lil futya wal tahdis hatta sanata 218. Beliau kemudian mulai berfatwa terhadap hukum-hukum agama dan juga berbicara agama sampai pada tahun 218. Hina alana al-Ma'mun, sampai ini di masanya al-Ma'mun, ya, mengumumkan bahwasanya ra'yuhu bi khalqil Qur'an, menyebarkan pemikirannya, ya, terhadap Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk, wa amru bimtihanil ulama'i fihi, dan juga, ya, mengilzamkan, menguji pada rakyat pada saat itu juga para ulama untuk bersesuaian dengan pemikirannya yang kufur itu. Wa qad ajabahu katsirun ila ma dhahaba ilaihi khaufan, ya, minad darb wal maut. Sampai-sampai manusia itu pada saat itu, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya itu harus, ya, harus untuk berkesesuaian dengan pemikiran Al-Ma'mun. Kalau tidak, ya, mereka akan takut dipukul dan juga dibunuh, ya. Wa zalal Imam Ahmad sabitan ala mauqifihi bi anal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Kecuali Imam Ahmad pada saat itu, barakallahu fikum, jazakumullah khair, ya, istiqomah di atas mauqifnya beliau, di atas akidah beliau, yaitu bahwasanya Al-Qur'an bukan mau, sampai beliau dituduh khawarij, ya, pemberontak, khawarij dan sebagainya, ya. Bahkan Murji'ah kroco-kroco hari ini mengatakan bahwasanya Imam Ahmad itu bukan khawarij, tidak berontak. Bahkan masuknya beliau ke penjara saja itu berontak, ya, berontak. Hanya saja sikap beliau tidak keluar untuk mengobarkan, memerangi, itu beda lagi, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Dan Al-Ma'mun kafir, ya. Jangan dikatakan Al-Ma'mun tidak kafir, kafir, divonis kafir oleh Imam Ahmad. Ya, seperti itu. Jadi Imam Ahmad tetap istiqomah sendiri, mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Fa'amur al-Ma'mun bi iskhasihi ilahi. Kemudian Al-Ma'mun memerintahkan pada, ya, bawahannya untuk mengkhususkan Imam Ahmad, yaitu apa namanya? Menangkap Imam Ahmad kemudian dikhususkan sendiri, seperti itu. Wa kana qut'a izin, pada saat itu hina izin, ya, yaghzu biladar Rum. Fahumila ilahi al-imam muqayyadan wa ma in wasala ila raqah hatta jaa, ya, na'yu al-Ma'mun. Sampai imam apa namanya, al-Ma'mun itu wafat, ya. Farudda ila Baghdad wa sujina fiha. Kemudian dikembalikan ke Baghdad, dipenjarakan di sana. Jadi dibawa ke apa namanya, ketika perang di Rum, ya, Al-Ma'mun itu, kemudian Imam Ahmad dipenjarakan di sana. Setelah kematiannya siapa, Al-Ma'mun, ya, dikembalikan ke Baghdad dan dipenjarakan di sana. Dan di antara musuhnya Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Abi Du'ad, ya. Ahmad ibn Abi Du'ad ini adalah seorang alim, seorang faqih, seorang yang lembut cara bicaranya, seorang yang berakhlak, seperti itu, ya. Tapi apa? Ahlus syirik wal kufur. Sebaliknya Imam Ahmad dituduh khawarij, ya, dituduh khawarij. Karena mengatakan apa? Ngurusi permasalahan Al-Qur'an makhluk apa bukan makhluk. Cuma permasalahan kayak gitu aja dipermasalahkan, ya. Al-Qur'an makhluk apa bukan makhluk? Bukan ajarkan saja Al-Qur'an, bukan saja, ya, membenarkan bacaan, kan harusnya gitu kan. Ya, makanya Imam Ahmad dituduh khawarij. Sebaliknya Ibnu Abi Du'ad, lembut, alim, faqih, ya, ulama, sampai-sampai dikatakan oleh siapa? Kalau seandainya Khatib Al-Baghdadi kalau tidak salah, kalau seandainya orang ini yaitu Ibnu Abi Du'ad, dia itu tidak sesat, tidak kufur, maka niscaya riwayatnya itu akan sampai kepada kita hari ini. Akan terus dibacakan. Karena ini orang alim, faqih, ahli ilmu, beradab, berakhlak, lembut. Ya, ucapannya lembut, layyin.
Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad justru di penjara, dituduh khawarij, ya, dan sebagainya. Salafiyah. Gambaran untuk antum, ya, gambaran untuk antum. Kemudian terus dan masih panjang sekali ya. Ya, intinya seperti itu. Secara ringkas, sudah sampai jam berapa ini? Tapi insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari Musnad Imam Ahmad, atau mungkin sedikit ada tambahan lagi terkait Al-Ma'mun insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu musta'an wa hituklan. Naktafi bihadzal wa insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.